Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, Bu. Alhamdulillah baik semua ya. Jadi sebelum kita memulai materi kita hari ini, mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah, sebelum kita mulai mata pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Berdoa dalam hati. Berdoa selesai. Oke, sebelum Ibu lanjut, Ibu absen terlebih dahulu ya. Tolong didengarkan baik-baik namanya. Baik, Sirsi, Hadir, Bu. Nesa, Hadir, Bu. Mary, Izin, Bu. izin kemana dia? Izin ke ketua kelas, Bu. Kenapa tidak ada pemberitahuan ke saya? Kurang tahu juga, Bu. Tapi sudah izin. Ketua kelas gimana? Katanya ada urusan keluarga, Bu. Oke, baik. Jadi, agar kita tidak merasa ngantuk atau merasa bosan ketika melaksanakan pelajaran, Ibu akan memberikan ice breaking terlebih dahulu. Dengarkan Ibu baik-baik ya. Anak-anakku sekalian, mengikuti apa yang Ibu ucapkan. Fokus ke omongan Ibu ya. Jangan fokus ke tangan Ibu. Jadi siapa yang salah, Ibu tidak akan memberikan bintang. Begitu pun sebaliknya, siapa yang benar, Ibu akan memberikan bintang. Oke. Mana hidung kamu? Hidung kamu. Ulang. Ini sini. Ayo nak, semangat nak. Buka baik-baik matamu. Dengar baik-baik telingamu. Mana kepala kamu? Ayo lebih cepat lagi dong, lebih gercep lagi dong. Mana alis kamu? Mana mulut kamu? Perhatikan ke Ibu. Perhatiannya ke Ibu. Oke. Mana hidung? Mana telinga? Mana kepala? Mana mulut? Mata? Oke, selesai. Semuanya fokus ya, semuanya tidak mengantuk, bagus. Ibu berikan bintang sebentar setelah pelajaran selesai ya. Ya, Bu. Jadi di sini ada yang sudah tahu tidak apa itu teks anekdot? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Jadi materi kita hari ini tuh membahas tentang teks anekdot. Jadi teks anekdot itu adalah sebuah cerita singkat yang menarik, lucu dan biasanya mengandung kritik atau sindiran terhadap suatu kejadian atau tokoh. Cerita ini seringkali didasarkan pada kejadian nyata. Kejadian nyata tapi dibumbui dengan humor untuk menghibur sekaligus menyampaikan pesan moral atau pesan sosial. Terus tujuan dari teks anekdot itu untuk menghibur pembaca atau pendengar, menyampaikan kritik sosial atau politik secara halus dan tidak langsung, menyindir perilaku atau keadaan yang dianggap menyimpang dari nilai atau norma, mengajak pembaca untuk berpikir kritis terhadap suatu persoalan. Terus ada juga ciri-ciri teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot itu yaitu mengandung unsur humor atau kelucuan, terus berdasarkan kejadian nyata atau yang dibuat seolah-olah nyata, terus biasanya menceritakan tokoh penting seperti pejabat, selebritas atau masyarakat umum. Terus mengandung kritik atau sindiran sosial secara halus, mempunyai alur cerita seperti teks naratif. Sebelum Ibu lanjut, ada yang sudah tahu tidak teks naratif? Ya, Bu. Oke, karena teks naratif sudah dibahas minggu lalu ya. Dan aku sudah tahu apa itu teks naratif. Oke, Ibu lanjut. Ada juga struktur dari teks anekdot. Yang pertama itu ada abstrak. Maksudnya itu abstrak, bagian pembuka atau
pengantar cerita yang memberi gambaran awal. Contohnya ketika ketika kita membuat film, pasti ada bagian pembuka atau bagian pendahuluan dari film tersebut. Terus yang kedua ada orientasi, yaitu menjelaskan latar belakang cerita. Maksudnya siapa tokohnya, di mana pembuatan ceritanya dan kapan cerita itu dibuat. Yang ketiga ada krisis, yaitu masalah utama atau konflik lucu yang terjadi dalam cerita. Maksudnya ketika ada konflik, tapi konflik itu tidak dianggap serius atau tidak, maksudnya konflik lucu lah, bercandaan lah, begitulah maksudnya. Yang keempat ada reaksi. Reaksi itu maksudnya respon terhadap krisis, bisa berupa penyelesaian, kelucuan atau reaksi tokoh lain. Contohnya ketika di dalam cerita ada contohnya Nesa berkata ke Silsi, Nesa punya sepatu baru, tapi sepatu itu menurut Silsi, menurut Silsi jelek. Terus Nesa bertanya ke Silsi, bagaimana sepatu saya bagus tidak? Terus Silsi merespon dengan lucu atau sambil ketawa, haha tidak begitu, karena Silsi menganggap itu sebuah lelucon atau Silsi tidak menganggap itu bagus karena Silsi tidak mempunyai selera seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada koda. Maksud dari kode itu penutup cerita atau akhir cerita, biasanya berisi komentar penulis, bisa kesimpulan, komentar penulis atau pelajar yang dapat diambil. Maksudnya apa yang bisa kita simpulkan dalam cerita tersebut atau apa yang bisa kita ambil dalam cerita tersebut. Adapun kaidah kebahasaan dalam teks anekdot, yang pertama itu penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Yang kedua penggunaan kata kerja, misalnya berkata, menjawab atau tertawa. Ketika pemain satu merespon pemain yang lain dengan tawaan lah atau menjawab atau berkata. Yang ketiga ada penggunaan waktu lampau, contohnya menggunakan kata kerja bentuk lampau. Yang keempat menggunakan konjungsi kronologi seperti kemudian, lalu, setelah itu. Dan yang terakhir atau yang kelima ada gaya bahasa humoris dan ironi. Anak-anak sekalian tahu kan apa itu bahasa humoris? Tahu, pasti tahu kan? Tahu. Baik, karena hanya itu yang Ibu ingin sampaikan. Sebelum Ibu lanjut ke tugas dan Ibu mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu ingin bertanya ke anak-anakku sekalian, apa yang sudah kamu tangkap tadi ketika Ibu menjelaskan dan memaparkan materi? Pertama dari Sisi. Pengertian teks anekdot, Ibu. Apa itu pengertian teks anekdot? Teks anekdot adalah berisi sebuah teks yang berisi tentang cerita-cerita yang lucu atau kritikan yang sering didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nesa? Tujuan, Bu. Oke, apa tujuan teks anekdot? Tujuannya itu seperti menghibur pembaca, menyampaikan kritik sosial secara halus, dan menyampaikan pesan moral melalui humor. Oke, baik. Karena anak-anakku sekalian sudah mengerti dan sudah tahu apa-apa saja yang dimaksud teks anekdot. Apa itu teks anekdot, apa cirinya, apa tujuannya, kaidahnya, jenis-jenisnya, sudah tahu kan? Ibu tunjuk salah satu dari kalian, berikan Ibu satu contoh teks anekdot. Nesa, apa contoh teks anekdot yang bisa kamu berikan ke Ibu? Contoh teks anekdot. Ayo jangan tahu dong, serius. Apa ya?
Contohnya yang seperti bagaimana tuh, Bu? Random, yang kamu ketahui lah. Karena kan kamu sudah tahu nih tujuan, pengertian, berarti kamu sudah tahu dong bagaimana cara membuat teks anekdot atau bagaimana cara memaparkan contoh-contohnya. Satu saja, singkat saja. Contoh singkat teks anekdot, Bu. Judulnya itu seperti ujian matematika. Abstraksinya itu atau abstraknya, seorang siswa mengalami pengalaman tak terduga saat ujian matematika. Orientasinya itu seperti di ruang ujian, suasana sunyi dan menegangkan. Krisisnya, saat soal diberikan, siswa itu langsung pusing karena semua soal terasa asing. Reaksinya seperti dia pun menulis di lembar jawaban, Tuhan lebih tahu jawabannya. Dia tulis seperti itu. Lalu kodanya itu atau akhir ceritanya itu nilainya 0, tapi dia berkata minimal saya jujur. Betul sekali. Nah, itu tuh termaksud teks anekdot ya, anekdot yang singkat. Ya, Bu. Oke. Ibu akan bagi kelompok. Di dalam kelompok tersebut, Ibu berikan tugas membuat teks anekdot yang ada dalam kehidupan sehari-hari minimal 5 judul. Mengerti? Ya, Bu. Jadi contohnya satu judul teks anekdot dalam kehidupan sehari apa ini, yang satunya lagi judul lain apa, intinya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu akan membagi kelompok sesuai dengan absen masing-masingnya. Jadi kelompok 1 itu ada Nesa, Silsi, dan Mary. Kelompok 2 itu ada Ilham, Galang, dan Andi. Kelompok 3 atau kelompok yang terakhir itu ada Wana, Rahma, dan Asdar. Oke, tolong dicatat ya nama kelompoknya masing-masing agar tidak terlupa. Jadi sudah paham tentang tugas untuk minggu depan? Oke, baik. Jadi Ibu minta tugas ini dikumpulkan tepat waktu ya anak-anak. Dan Ibu harap ketika Ibu memeriksa tugas tersebut tidak ada lagi kekeliruan dalam tugas tersebut. Contohnya tidak ada lagi salah lah. Karena dari tadi Ibu sudah mengetes anak-anak sekalian dan bisa dibilang 70% sudah memahami apa itu teks anekdot. Baik, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin memberikan tugas satu lagi. Ini tugas individu yang dikumpulkan sebelum ulangan semester, yaitu tugasnya membuat membuat teks anekdot, tapi Ibu mau kamu kreatif dalam membuat teks anekdot. Mengerti tidak? Maksud Ibu, kamu membuat teks anekdot tapi Ibu mau kamu buat sekreatif mungkin. Bagaimana mau kamu kasih gambar ke samping-sampingnya, dalam intinya bentuk apa itu, Ibu? Maksudnya kertas HVS? kertas, tapi Ibu mau kamu kasih di belakangnya itu kardus atau gabus, yang ini ya semacam itulah, gabus atau kardus, terus kamu tempel-tempel di samping-samping kardus itu.
Terus teks anekdot yang kamu buat sendiri di tengah-tengah. Ibu mau dikumpul pas sebelum ulangan. Nah, baik, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih anak-anak sekalian sudah memperhatikan Ibu dengan baik. Ibu sangat bangga dengan anak sekalian. Semoga kalian sukses terus. Amin, Ibu. Dan semoga tugas kalian sudah tidak salah-salah lagi ya. Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.